Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, ayeuna abdi aya di Keramat Kapunduhan. Nah Keramat Kapunduhan ieu Desa Kapunduhan, Kecamatan Cijakku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia bagian barat teman-teman. Nah ti dieu abdi ayana di Keramat Kapunduhan nyaeta observasi ke situs budaya religi Batu Kopiah dan Sumur 7 teman-teman. Nah lebih lengkapnya ada di video berikutnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'd. Hormati Kepala Desa Kapunduhan, Kecamatan Cijakku, saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matlal Anwar, jurusan pemerintahan, semester 5 dan semester 7. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan tugas kita. Kalau saya mungkin tugas saya sebagai dosen. Jadi di pemerintahan beliau adalah pimpinan saya. Tapi selain daripada itu guru saya. Jadi luar biasa. Doakan mudah-mudahan Pak Camat sekeluarga panjang umur serta barokah, amin. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa baik dari semester 5 dan semester 7. Saya ingin bertanya tidak panjang lebar dikarenakan sudah dur ya. Apa manfaat dampak positifnya wisata ini, dikatakan wisata penjarahan untuk desa itu pribadi? Kan kalau misalnya di sini ada dampaknya gitu, mohon dijelaskan. Dampak positifnya aja, negatifnya. Oke, terima kasih. Langsung saja pertanyaannya mengenai pembangunan di sini ini melalui mekanisme seperti apa gitu Pak? Apakah menggunakan dana desa atau dari masyarakat atau seperti apa gitu Pak? Dan prosesnya juga seperti apa gitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini jawaban bisa langsung dua-duanya saya jawab langsung Pak ya. Karena berkaitan dengan sumbernya dari mana ya pembangunan ini, kami melibatkan dana desa itu dari BUMDes Pak. Jadi kami yang mengelola ini BUMDes. Cuman kebetulan pada saat itu dana dari BUMDes tidak cukup sehingga kami bekerjasama dengan masyarakat. Jadi swadaya itu. Nah dari dampak positif tentang ekonomi, kebetulan juga di Keramat ini kan untuk sampai hari ini kami belum bisa menargetkan tarif ya. Jadi seikhlasnya, tapi alhamdulillah per tahun itu kurang lebih sekitar di angka 3 jutaan PADS untuk desa. Terus secara ekonomi juga ketika ada kegiatan istighosah lumayan, jadi masyarakat ada yang bisa jualan. Terus yang hari-harinya gimana? Yang hari-harinya di sini ada 4 orang yang piket. Jadi 1 minggu 1 orang, dan itu juga alhamdulillah bisa menghidupi keluarganya. Bahkan ada yang sekolah SMP sama SMK, saya tanya bisa nggak Pak Bapak berhenti di situ? Ya nggak mau. Terus kalaupun Bapak jadi piket di situ, apakah cukup untuk anak istri sementara anak sekolah? Alhamdulillah katanya. Jadi sedikit-sedikit alhamdulillah teman-teman ada nilai manfaatnya baik dari sisi agama ataupun dari sisi ekonomi itu. Terus terkait masalah sumber, itu sumbernya dari dana desa. Jadi yang mengelola Keramat ini adalah BUMDes. Mohon doanya juga ke depan kami merencanakan untuk membuat air kemasan di botol yang kecil itu, yang tanggung itu ya. Kami insya Allah Pak Camat lagi berusaha bagaimana caranya supaya di Keramat Kapunduhan itu ada air kemasan yang sumbernya dari Sumur 7, supaya pengunjung bisa bukan beli ya, bisa memanfaatkan air itu, bisa dibawa pulang buat oleh-oleh, juga mungkin air keberkahan dan bisa diminum langsung. Tapi kami juga di situ lagi-lagi tidak bisa menentukan tarif supaya apa? Supaya nilai jualnya itu jadi komersil genting Pak. Lamun dijual kan paling 3.000, eta masa ikhlasnya bisa 20.000 kira-kira gitu. Jadi nilai jualnya bisa lebih tinggi Pak ya. Pura-pura jadi doang mau ikhlas, orang mahal gitu. Kira-kira itu saja mungkin. Izin bertanya Pak Kepala Desa ya. Yang pertama ini apa namanya, tanahnya kan mungkin tanah perhutani ya. Oh,
yang pertama tadinya itu yang mau saya tanyakan, ini status tanahnya apakah tanah perhutani atau tanah situs tadi ya. Kemudian yang kedua, apakah ada rencana untuk pelebaran lokasi, misalkan ya di Banten ini kan kita tahu ada beberapa penjarahan Pak ya, seperti yang di Cikadun, kemudian di Tanara dan lain sebagainya. Itu kan mungkin dulunya juga seperti ini dulu, seperti ini, kemudian dilebar akhirnya kan sampai dampak positifnya terhadap masyarakat kan jadi banyak. Apakah ini juga ada rencana ke situ sehingga masyarakat misalkan banyak yang berjualan berjejer sampai ke perkampungan? Kemudian yang ketiga, ini kan keramatnya ada satu Pak ya, maksudnya kuburannya banyak. Nah, apakah juga di sini nanti akan ada kuburan apa namanya ya, dari Kapunduhan kemudian misalkan dikirim untuk kesepuan yang lainnya untuk dikuburkan di sini atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi status tanahnya sudah jelas karena dari Kementerian Desa sudah berkunjung ke sini, terus dari Kementerian Pariwisata juga sudah datang ke sini terkait masalah status tanah. Dari provinsi juga sudah datang ke sini, ternyata sudah sah bahwa status tanah ini adalah situs keramat. Tapi di awal itu munculnya Pak Camat situs keraton, bukan situs keramat. Dan ternyata setelah kami waktu pemugaran keramat ini betul ada kayak semacam temuan-temuan yang mengarah ke dulunya itu emang keraton. Contoh kayak macam keris, kayak macam kendi-kendi, peninggalan-peninggalan dulu itu. Nah sementara setelah diteliti waktu itu Pak Dewi Rahmanto yang bawa tim, ternyata identik dengan Cirebon. Jadi kenapa di awal itu tidak muncul situs keramat, yang muncul itu situs keraton. Terus didukung juga dengan Sumur 7, identik juga dengan keraton. Jadi untuk status tanah, alhamdulillah sudah jelas bahwa ini adalah status tanah keramat. Lalu yang kedua, apakah ada keinginan atau rencana untuk membuka keramat ini atau pelebaran atau peluasan? Insya Allah ada. Kemarin juga kita sudah keliling-keliling karena kebetulan Pak Camat di sini ada 2 keramat. Ada 2 keramat. Ada yang bilang bahwa ini istrinya dan yang sebelah sana itu suaminya. Jadi di 2 bukit yang berbeda. Di situ kan ada sungai di situ. Jadi di puncak yang di sana itu sama keramat. Jadi biasanya orang-orang terdahulu itu jarahnya ke sebelah sana dulu Pak Camat. Jarahnya ke sebelah sana dulu ke Juru Basa namanya, baru ke sini. Dan yang tirakat di sini katanya sering yang melihat bahwa ada jembatan gaib dari sini ke sana gitu. Nah, saya ingin menerjemahkan itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, mungkin kita di zaman di era 2023 itu lebih cenderung ke dunia nyata ya daripada ke hal seperti itu. Sehingga saya ingin mendohirkan itu gitu. Jadi saya keliling, ternyata memang betul bahwa jika memang ini dibikin jembatan yang menghubungkan antara keramat yang ini dengan keramat yang di sebelah sana, itu spot wisatanya itu luar biasa. Jadi kita tinggal bikin tangga ke bawah ke situ, diputar ke sebelah hilir, ke sebelah kanan itu, ternyata di pas pertemuan air juga di situ ada tiga sungai di situ di bawah. Jadi ada air terjun, jadi bisa jalan kaki itu ke sana. Lalu nyebrang ke jembatan itu, kita bisa juga berkunjung ke keramat yang satunya lagi yang di sana. Cuma di sana itu belum dibuka. Nah, yang kemarin yang si Aki Japra itu yang pemain film Lampir itu sering keliling sama saya ke sana. Jadi dia keliling-keliling jarah itu kayaknya nggak ada tempat yang asli seperti ini Pak Camat. Jadi lokasinya lumayan bagus gitu, pemandangannya oke, terus wisatanya dapet, nilai jarahnya juga ada gitu. Jadi insya Allah ke depan besar harapan saya bahwa ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang melirik ikut membantu pembangunan jembatan yang menghubungkan keramat Kapunduhan dengan Juru Basa Agung itu, sehingga si pengunjung itu lebih puas gitu. Terus ini juga mulai ditebang, ini kan punya warga. Saya sudah menyampaikan bahwa tebang kayu itu kita ganti dengan durian. Supaya apa? Supaya wisata buahnya juga dapat. Kita cari bibit durian yang lebih bagus supaya pengunjung ziarah itu ketika musim buah durian bisa sambil bisa beli durian di sini gitu. Supaya ada daya tariknya gitu. Kira-kira itu Pak ya. Sebenarnya keramat apa patilasan Pak? Lebih kemana gitu? Lebih ke keramat. Oh, lebih ke keramat. Karena itu tadi didukung ku beberapa narasumber. Sana nih Pak?
Iya sepuh Sangabuana. Sangabuana. Jadi di dia teh aya menurut info nu kabeh teh nya aya 13 nami. Cuma anu diperbolehkan sementara ayeuna diperbolehkan dipublikasikan cuma 4 salah satunya. Ieu nu salah satu nu 4 ieu Pak sadayana aya teh Jadi sawarena 14. Cuma kan lebih ke kumanya. Lebih ke apa? Jadi orang tetap peduli apa itu perjelasan apa keramatnya, Ya. tapi yang jelas berarti disitulah tempatnya. Sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwa dari beberapa sumber yang informasinya sama bahwa Kapunduhan itu tempat perkumpulan. jadi mun bahasa mobil teh mah terminal. Jadi keramat saja itu berarti kesepuhannya di dia tuh. Jadi, nah sama halnya pernah cerita almarhum Mbah Jamri. Beliau pernah menjadi seorang petapa, jadi penatapa di keramat di wilayah. Jadi cerita Mbah Jamri itu di malaman terakhir nanti bakal datang orang menjumpai kamu. Jadi malaman terakhir. Tiba-tiba di malaman terakhir itu sampai jam hiji sesuai janji yang dijanjikan dengan sesuai waktu yang dijanjikan sampai jam hiji itu datang mana ya tapanya di malam terakhir. Nah datanglah di jam 3 pagi pakai jubah hijau, pakai lampu cempol. Hampura ceng aki telat karena air kumpulan itu lagi Kapunduhan. Nah berarti dapat kita simpulkan bahwa betul di sini tempat misalnya tempat perkumpulan. Sama ketika orang Sukabumi datang ke sini saya tanya juga seperti itu ceritanya, yang dari Palembang juga seperti itu ceritanya bahwa di sini itu lebih tua. Bahkan ada sebagian, cuma itu belum valid datanya bahwa dari Gunung Tilu ujung kulon oge masih tadi Tetep kumpulan teh di dieu. masih. Bahkan menurut sejarah mah Kapunduhan ini bakal jadi destinasi wisata paling ramai di wilayah selatan. Khususnya di wilayah selatan. Di wilayah selatan. Jadi di daerah Lebak Selatan itu sampai Sukabumi, Cianjur itu di tempat Kapunduhan. Makanya kunaon nih wilayah nage seperti kieu. Seolah-olah kan kamari abdi keliling-keliling jeung eta nu hijab eta. Kok ini kayak memang dibentuk gitu. Kayak memang disusun, kayak memang dibentuk seperti piramida gitu. Terus bukit yang ini satu, bukit yang itu satu. Nah ini yang menentukan jembatan kayak tempat gaib dari keramat sampai keramat ke juru basah. Nah oke. Kita bawa ke zaman sekarang aja, jangan bawa ke zaman ke alam gaib. Coba kalau didohirkan, kalau memang pemerintahan pusat ikut terlibat untuk membangun keramat ini, kami telusurilah sampai ke bawah. Ternyata, luar biasa. Jadi di bawah itu aya air terjun. Kayak walungan tembus ke bolang. Masuk nang bola. Masuk ke bolang. Terus pertemuan air, muara air terjun. Jadi si jalannya tuh bisa ke pinggir air terjun. Air terjun eta curug kan ya. Curugnya tak luhur apa tuh? Biasa banget. Cuman pemandangan anak oke. Indah be nya. Pas sebelah kali tuna, sebelah girangnya sawah. Jadi sampai si Aki itu bilang, saya itu jarah itu keliling kemana-mana, tapi ini tempat yang luar biasa asri gitu. Tempatnya asri, Dengan kenyamanan. asli, alamnya bukan buatan. Jadi bener-bener, wah bener-bener. Bahkan ya udah beliau ngomong, berarti pantas ketika sejarah mengatakan ini bakal jadi tempat paling rame untuk wisata religi, sesuai. Karena melihat kondisi wilayahnya yang luar biasa. Tapi Pak di Palin itu namina sana. Nulalakina. Anu itu lamun disebut di bahasa kan Iya, kita bahasa. saya disebut kibrit asal, tapi lebih ke kibrit asal. Oh, Kibrit asal. Kibrit asal, tapi ayah lebih populer nama juru bahasa agung. Juru bahasa. Juru bahasa agung, jadi lebih populer nama. Ya karena kan orang-orang spiritual kan setiap berpindah-pindah tempat nulis pasti ganti arah. Punya gelar, Ya, dia ganti punya gelar arah. berbeda. Di satu tempat ini gelarnya lain, di satu tempat ini gelarnya lain. Jadi ada sejarah memang, karena mulai dari Siti Hajar ini kan. Jadi dulu waktu zaman Perang Bajo, Siti Hajar itu adalah pejuang perempuan. Jadi kalau di Aceh itu kayak cutnya kayak gitu. Jadi beliau adalah pahlawan pejuang Islam perempuan di wilayah selatan. Itu Siti Hajar. Jadi didukung dengan fakta ya. Faktanya gini.
sebelah Keramat Kepunduhan itu sebelah sana itu wilayah tukang bugang. Tukang bugang. Waktu blok itu disebutnya tukang bugang. Jadi di SPPT pun pemerintah pun mengakui bahwa itu wilayah tukang bugang. Nah, tukang bugang eta Pak sejenis TPU apa kumaha? Bukan. Jadi tukang bugang itu satu wilayah, satu kayak kebun kayak apa gitu, satu iya. blok. Kenapa bisa disebut tukang bugang? Karena dulu waktu perang Islam dengan Bajo, dengan pasukan Bajo, itu yang melawan itu satu orang, Siti Hajar. Mungkin hiji-hiji nah gitu. Hiji Siti Hajar. Begitu pasukan Bajo datang, dibantai semua, tidak ada satupun yang hidup, sehingga si mayat itu tergeletak di tanah, tidak ada istilahnya tanah yang kosong, jadi ketutup sama mayat. Di bahasa Sundanya jadi bugang. Jadi tukang bugang eta ninjekna dina bugang. Nah, mayat-mayat tersebut. Dina mayat-mayat tersebut anu kalah perang ku Siti Hajar. Hiji jelema doang, saberjing bika. Nah, sebelah sananya Siti Hajar ada satu blok lagi disebut Mahpar. Dan itu keluar di SPPT juga blok Mahpar. Ya artinya berarti pemerintah mengakui wilayah itu. Nah, saya tanya kenapa ini disebut Mahpar? Iya. Jadi Mahpar itu gempar gitu mah itu. Jadi Ya. Mahpar jadi koler gitu. Agak koler teguh. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh satu orang pahlawan perempuan yang namanya Siti Hajar tadi. Tapa kan orang karoma orang kai buyut sepuh sang buana. Nah, eta teh lebih ciri khasna kepada kewibawaan apa kana naon? Jadi kayak di Sepuh sama Boneta beliau lebih senang ketika yang saya sampaikan tadi, ketika yang datang ke sini itu seseorang atau kelompok yang sedang mencari ilmu. Makanya di sini mah kalau malam itu santri yang datang dari mulai dari mana-mana, dari Tanang Talem, dari Bunguron, dari mana-mana. Jadi lebih identik ke apa ya? Kepintaran seseorang mencari ilmu. Keilmuan. Jadi lebih ke kemanfaatan ilmu, kebarokahan ilmu. Terus contoh nih, ada seseorang tinggal di satu pesantren, habis itu mau dilulusin sama gurunya, Ya. mau dipulangkan. Kalau kuliah mungkin mau diwisuda, Ya. biasanya itu sebelum diwisuda itu nginep dulu di sini, 7 hari 7 malam di sini nginep. Tirakat dulu. Tujuannya supaya ketika mereka pulang ke kampung masing-masing, supaya bisa berbaur dengan masyarakat, supaya ilmunya manfaat, supaya Dan itu proses arek di wisuda geuna eta mun bahasa kampus apa gitu. 7 hari 7 malam di sini gimana itu Pak, mencari keridoan apa gimana? iya, jadi lebih ke berdoa di sini, mencari keridoan, mencari keberkahan, memohon restu lah istilahnya. Jadi salah satu karomah itu Dari sepuh sang buana. Nah, kalau Siti Hajar itu lebih ke karomah apa gitu? dia lebih ke itu tadi, jadi dia lebih ke kemenangan. Pamor. Jadi kayak semacam kita mau tes mau jalan kepala biasa, dia lebih ke juara, kayak mau tender. Mudah-mudahan saya supaya dapat tender ini, saya mau jalan kepala saya mudah-mudahan menang, yang mau jadi jalan mudah-mudahan kayak itu. Toropnya ke sebelah sana gitu. Gitu. Nah, kalau sang yang kadaka Kalau saya yang kadaka itu lebih lebih ke gimana ya? Jadi paling berani gitu. Jadi jago pukul ya istilahnya. Jadi ibaratnya saya yang kadaka itu bagian eksekusi. jadi sedang ngehantam ya pokoknya. Nah, jadi bagian macam-macam. Jadi simak bahasanya. Kalau di Wali Songo itu kayak Sunan Kudusnya lah. Lebih ke simanya katanya. Jadi kayak Sunan Kudus. Jadi itu saya yang kadaka. Nah, kalau saya yang Utasai itu dia yang pertama membukanya, membuka wilayah itu. Sang yang utas haji. Utasai itu. Dia yang menerobos gitu, Jalan. menerobos. Kemper kalau di masalah Barana. Jadi masing-masing itu meter. Dan di sini itu ada 13. Dan yang 2 itu lain lagi itu. Yang di pagar itu. Itu dia lebih. itu. Jadi ketika ini dibuka, kan di sini kan kita rata ya. Ini kan Guguna teh. unak-unakan di dia, kan dipaculan nih ke masyarakat pakai gerobak. Gerobak kain ditebang, tunggu dibersihan. Nah, itu mana itu Pak? Nah, kebetulan Namina si sana. akar kayu itu bisa dipicing. Saya heran ketika akar dipicing, saya nangkung berdirinya. Cara musuh cara nanon tacan. Saya ngomong,
Pak ketemu ulah dipicen lah iya mah ulahkan ya sana nyawanan mana itu. Ternyata setelah saya ngomong seperti itu benar-benar nggak keangkat sampai lebih mungkin 20 orang diikat pakai tali, pakai kayu panjang, pakai bambu sampai nggak keangkat. Padahal dia cuma numpang dong di tanah. Nggak keangkat. Nah ternyata itu adalah simbolnya di kependudukan. Jadi kalau di kerajaan kemahkotanya dan dia adalah gelarnya Raden. Tapi saya cuma sampai di situ doang, nggak mau lanjutin karena baru dikasih izin 4. Yang lainnya mungkin nanti lah kalau sudah ada izin Napobah itu sudah bisa mengeluarkan silsilah. Karena kenapa? Kalaupun saya sampaikan sekarang takutnya salah gitu. Jadi untuk yang 4 itu udah kasih udah ada izin kalau yang 4. Kalau yang sisanya mungkin dari tim Napobah. Oke teman-teman, segitu saja cukup untuk mewawancari Pak Kades. Video selanjutnya akan saya ungkap di Oke teman-teman, sekarang kita ke Sumur 7 ya teman-teman, ke Sumur 7 yang ada di Keramat Kepunduhan teman-teman. Oke, ikuti terus jejak si gondrong ya teman-teman. Ini mudah-mudahan Sumur 7 ada airnya. Amin. Walaupun nggak ada, Jazakallahu siratal mustaqim. teman-teman nggak kecewa. Nah teman-teman, ini adalah tikungan jembatan Keramat Batu Kopeah Kapunduhan teman-teman. Nah, kurang ayeuna asup ke jero. Sugan bae cenah gaya cairnya teman-teman. Oke, ikuti terus jejak si gondrong. Nah, teman-teman, di sini di Desa Kepunduhan ada Sumur 7 teman-teman. Nah, lebih dikenal ini pemandian agar kita payu teman-teman. Jadi mau dijoglo gitu nya panginten ka di bae tenang. Kurang dipandian nah indung mandi teh. Oke teman-teman, kita sudah menuju batunya lubang 7 Sumur 7. Sekarang kita waktunya untuk pergi kemana ini teman-teman? Oke, ikuti terus jejak si gondrong.